Saudara-saudari semua yang terkasih, baik di YouTube maupun di Instagram, kita bertemu lagi dalam acara psikologi atau acara keluarga, atau bisa disebut juga sebagai acara kita yang akan menginspirasi kehidupan Anda, mungkin di sekitar Anda atau dalam keluarga, kalau ada satu isu yang bisa kami angkat dan mungkin terjadi di sekitar Anda. Kita akan membahas mengenai hikikomori. Kali ini kita akan bertemu kembali ya dengan Ibu Dandrich Suryadi, seorang psikolog yang selalu setia mendampingi kita, memberikan inspirasi-inspirasi dan juga memberikan kepada kita gambaran-gambaran mengenai kejadian-kejadian yang real terjadi di masyarakat, tentunya yang masih ada kaitannya dengan kehidupan psikologis kita. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih pada saat ini kami ingin menyampaikan kepadamu kerinduan kami untuk memahami kejadian-kejadian di sekitar kami. Semoga acara kami dapat berlangsung dengan baik dan kami boleh mendapatkan inspirasi. Berkatilah Ibu Dandrich agar dapat memberikan yang terbaik bagi kami dan boleh menjadi bekal bagi kami untuk memahami situasi dan kondisi serta kehidupan keluarga kami. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Dandrich Suryadi adalah seorang psikolog yang juga menjadi psikolog resmi di KAJ. Jadi Keuskupan Agung Jakarta mempunyai psikolog sepandai dan sesetia ini untuk kita ya. Dan juga Ibu Dandrich juga sering diundang ke seminar-seminar dan juga dulu offline suka barengan sama saya gitu. Sayanya ngikut beliau maksudnya. Ya, oke. Sebetulnya kita nggak perlu kenalan lagi ya, karena Anda kalau pengen kenal Ibu Dandrich, Anda bisa lihat di video sebelumnya yang bertema psikologi juga dan dibawakan oleh Ibu Dandrich, karena ini sudah yang kesekian kali. Oke, Bu Dandrich, hari ini kita akan berbicara mengenai hikikomori. Sebetulnya itu apa sih? Ya, ini sebenarnya fenomena untuk anak muda di Jepang yang namanya hikikomori, di mana mereka akan lebih banyak menarik diri. Kemudian mereka mengurung diri dalam kamar, ya ada yang dalam rumah ya, kalau misalnya mereka sudah tinggal sendiri, tapi juga dalam kamar, dalam rumah, tidak ada interaksi sosial sama sekali, tidak terlibat juga dalam pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Jadi benar-benar mengurung diri istilahnya. Jadi mengurung diri itu, jadi jangan pedulikan mengenai nama, tapi yang penting adalah gejalanya. Jadi Anda tangkap bukan oh namanya ini, kalau di Indonesia bukan ini, bukan. Kejadiannya ada kejadian alamiah manusia yang bisa mengalami penyimpangan atau bahkan mengalami penyimpangan itu ya, penyimpangan atau kelainan atau abnormalitas dalam attitude maupun juga dalam habitnya setiap hari, dan itu disebut hikikomori, yaitu menarik diri. Lalu apa yang berbeda dengan menarik diri yang lain? Ya, karena menariknya ini sebenarnya fenomenanya itu asli dari Jepangnya sendiri, ya. Jadi memang karena di sana itu, karena di Jepang itu kan budayanya mereka sangat menghargai privacy, kemudian juga memang cenderung memang untuk interaksi sosial tidak seaktif dengan kita yang di Indonesia. Jadi memang ketika ada anak muda yang memang akhirnya menarik diri, kemudian juga mengisolasi diri sendiri, itu dianggapnya ya sudah biasa. Gitu, dianggap sebagai sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar di sana. Nah, tapi memang kalau melihat fenomenanya sekarang sudah mulai meluas nih, Romo. Artinya nggak cuma hanya di Jepang, ternyata. Apa karena pandemi ini atau memang sebelumnya sudah ada? Kalau yang di ritual di Jepangnya ini sih sudah ada dari dulu sebelum pandemi, ya, karena memang sudah budaya. Tapi mungkin setelah memasuki masa pandemi ini semakin banyak anak muda ya, mungkin di seluruh dunia hampir itu yang akhirnya sudah mulai mengalami fenomena yang sama gitu. Nah, ini biasanya memang hikikomori ini kan memang terkait dengan ada istilahnya namanya otaku. Ini kan ada orang-orang yang memang bukan orang-orang, jadi individu yang akhirnya terobsesi dengan sesuatu dan akhirnya mengabaikan yang lain. Jadi ini hikikomori ini kejadian yang terjadi di Jepang, tapi kemudian dipakai secara global gitu atau bagaimana? Kalau dipakai secara global belum.
Artinya ini kalau di Hong Kong beda lagi sebutannya, kalau di Eropa beda lagi sebutannya Romo. Tapi menjelaskan fenomena ini dari sikap dan perilakunya tuh persis sama ternyata. Gitu. Hikikomori ini ya. Jadi bisa kita kalau terjadi ini di tempat lain dan namanya beda, tetapi sebetulnya proses dan gejala-gejalanya sama ya. Kalau berbicara tentang itu, gejalanya seperti apa? Yang pasti ya langsung menghilang ya, dari interaksi sosial, tidak bekerja sama sekali, tidak sekolah bahkan, kemudian bahkan sampai ada yang dibedakan. Ada yang modelnya baru soft gitu ya, ada yang hard. Kalau yang soft ya dia mengurung diri di rumah tapi dia masih berinteraksi dengan orang-orang di rumah, tapi ada yang hard. Ya kalau udah hard bahkan dia sendiri pun tidak berinteraksi dengan orang-orang di rumah. Jadi dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, itu sama sekali tidak. Jadi benar-benar 100% mengisolasi diri. Ya, betul. Di kamar berarti ya. Di kamar ya? Jadi benar-benar nggak keluar? Nggak keluar. Seandainya itu rumah dia sendiri, dia bisa keluar dari kamar, atau memang gejalanya dia mengurung diri di kamar, tidak ke living room atau ruang tamu atau bagaimana? Dia akan menghindari interaksi ya, kalau yang hard tadi ya, Romo. Jadi yang dihindari bukan ruang, tetapi interaksi ya? Interaksi dengan orang. Karena kan banyak nih anak-anak yang sekarang juga tinggalnya di apartemen, kalau di Indonesia ya, supaya ada kaitan dengan kita ya. Misalnya tinggal di apartemen, menyendiri, dia pengen beli apartemen, lalu di apartemen udah nggak ketemu-ketemu orang, jarang pulang atau apa. Apakah itu termasuk hikikomori, atau hikikomori itu sebetulnya lebih ke arah tinggal satu rumah, tetapi menghindari pertemuan dan perjumpaan dengan orang siapapun juga? Nah, jadi begini Romo, sebenarnya hikikomori ini kan karena ritual, jadi kalau misalnya dari lama berlangsungnya, itu bisa saja lama. Tapi kalau sekarang sudah mulai dipertimbangkan, jangan-jangan orang-orang yang melakukan fenomena hikikomori ini ternyata disertai dengan gangguan psikologis gitu. Nah, jadi kan berarti kan yang perlu dicek adalah apakah jangan-jangan dia punya gangguan psikologis yang ujung-ujungnya menunjukkan ciri-ciri seperti fenomena hikikomori ini. Jadi gangguan psikologisnya itu menyertai peristiwa isolasi diri? Ya, bisa jadi awalnya gangguan psikologis, kemudian berkesan jadinya dia melakukan hikikomori. Gitu. Jadi hikikomori ini sebagai akibat aja? Iya, karena memang banyak gangguan psikologis yang memang ujung-ujungnya salah satu gejalanya ya, yaitu menarikan diri. Misalnya apa tuh gangguan psikologis? Misalnya seperti schizophrenia, yang psikotik ya, itu pasti. Dia banyak lihat-lihat tuh, schizophrenia itu banyak halusinasi gitu-gitu ya. Percaya pada dunianya sendiri, sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam realitas manusia yang biasa, yang normal. Kemudian ada juga masalah, ada juga yang punya kepribadiannya, jadi ada avoidant. Jadi memang gangguan kepribadian menghindar. Nah, ini juga memang ujung-ujungnya dia akan cenderung menghindari interaksi dengan manusia lain. Itu terjadinya sebetulnya orang tuh sebetulnya kalau misalnya mengalami gangguan sampai nggak mau ketemu orang tuh sebetulnya ketakutannya apa sih? Kalau maksudnya pada umumnya tuh sebetulnya ketakutannya seperti apa? Mungkin pemirsa pengen tahu juga apa yang sebetulnya apa yang mereka lihat dari orang lain sehingga begitu menakutkan atau membuat mereka enggan untuk bertemu dengan orang lain. Ya, kadang-kadang mungkin banyak pengalaman yang membuat dia mempersepsikan bahwa ketika berinteraksi dengan orang lain itu sesuatu yang menakutkan, bisa jadi menjadi sesuatu yang mencemaskan buat dia, karena mungkin dia sendiri tidak percaya diri, insecure gitu ya, cemas dengan kondisi diri sendiri, dan juga bisa jadi karena memang dia sendiri lebih melihat objek lain, ada objek lain yang lebih menyenangkan. Makanya kenapa dikaitkan dengan otaku tadi. Contohnya misalnya anak-anak muda yang senang dengan manga, dengan anime, terlalu banyak main game, sehingga terobsesi dengan objek lain, sehingga dia menganggap bahwa objek ini lebih menarik dibandingkan orang. Betul. Jadi dia lebih ke arah pilihan sebetulnya ya. Pilihan bahwa saya memilih untuk tidak bersama dengan orang lain, tapi bersama dengan teman-teman virtual saya atau tokoh-tokoh imajinasi saya, sehingga saya tidak membutuhkan orang lain gitu. Jadi bahayanya sebetulnya ya, saudara-saudara sekalian, bahayanya adalah juga kalau anak-anak kita ini terlalu banyak game. Berarti kesimpulannya dalam arti itu ya, yang mungkin bisa kita lihat dari hikikomori ini salah satunya adalah kesenangan dan pengalihan dari relasi dengan orang menjadi dialihkan kepada tokoh-tokoh virtual atau juga game, atau juga mungkin ya tokoh khayalannya sendiri yang lebih menyenangkan. Dan ini bisa melanda siapa saja, apapun namanya, saya kira itu pantas diwaspadai ya. Lalu kalau misalnya dia menghindari orang lain, menghindari pertemuan atau menghindari relasi dengan orang lain itu,
dia misalnya makan atau apa, gimana caranya? Biasanya mereka akan mencari waktu yang pas ketika anggota keluarganya tidak sedang makan bareng. Jadi biasanya mereka akan punya kebiasaan-kebiasaan sendiri, ya. Misalnya contoh, dia tahu anggota keluarga yang lain itu makannya makan malam jam 6 sore misalnya gitu. Ya dia akan makan jam 8 atau sebelumnya. Jadi benar-benar menghindari ritual keluarga. Bisa nggak disebut antisosial? Kalau mungkin ada yang pengen bertanya. Sebetulnya istilah itu lain ya? Lain sekali, Romo. Karena sebenarnya antisosial itu menjelaskan gangguan kepribadian yang tidak mengenal norma. Gitu ya. Yang tidak merasa bersalah kalau melakukan hal-hal yang misalnya melanggar hukum atau melanggar hak-hak orang lain. Nah. Jadi ini kaitannya hanya lebih ke isolasi diri tanpa mengganggu orang lain dan tidak mau ketemu orang lain. Jadi mungkin dari sisi sosial mungkin dia lebih soft ya, lebih halus, tidak terlalu mengganggu. Sedangkan antisosial bisa mungkin merusak atau menghantam hak-hak orang lain juga sampai menerobos pagar orang gitu ya. Nah, dalam kaitan ini apakah anak-anak atau orang dewasa yang biasanya banyak terkena fenomena hikikomori ini? Ya, kalau baca-baca di jurnal, ini memang kemunculannya lebih banyak di masa remaja. Masa remaja sampai menjelang dewasa. Jadi mungkin kira-kira sekitar umur 15 sampai umur 20 tahun. Gitu kan, 15-18 itu remaja akhir, kemudian 19-20 itu dewasa awal. Mengapa di periode tersebut? Karena memang sebenarnya kalau secara psikologis kita kan punya tugas perkembangan nih, Mo. Yang dewasa awal itu biasanya masuk ke ada tahap perkembangan intimacy versus isolation. Nah, jadi ketika kalau dia masih di masa remaja, dia sudah terobsesi dengan sesuatu hal, kemudian dari pengalaman hidupnya dia nggak pernah belajar bahwa interaksi sosial itu positif buat dia, otomatis dia akan memilih jalan untuk saya hidup sendiri aja deh. Saya mengasingkan diri saja karena itu lebih nyaman buat saya. Nah, jadinya ketika dia masuk dewasa awal, kan pas tuh Mo, dia harus memilih apakah dia bisa menjalin intimacy dengan orang lain atau dia mengisolation. Nah, ujung-ujungnya dia tanpa sadar dia akhirnya menyelesaikan isolasi itu. Karena memang ketika masa dewasa kan memang masa produktif ya, Romo ya. Misalnya SMA, masa-masa SMA, kuliah, kemudian setelah itu mungkin bekerja gitu. Kan itu harusnya masa-masa di mana manusia itu paling produktif. Nah, produktif dalam soal pertemanan, soal pekerjaan juga, karir gitu. Tapi dia malah memilih untuk isolation tadi. Apakah ada kaitannya proses mengisolasi dari remaja tadi sampai dengan dewasa, awal masa dewasa atau dewasa muda itu dengan cara didik orang tua? Yang misalnya seperti orang tua kan suka mengatakan hati-hati ya. Dalam semua bahasa tuh selalu ada tuh kata hati-hati ya. Hati-hati ya, take care, atau ya pokoknya yang berkaitan dengan sesuatu yang kehati-hatianmu berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan dunia luar gitu. Sehingga si anak ini ketika membangun image dirinya atau misalnya memandang dunia di sekitarnya itu begitu menakutkan karena terlalu banyak hati-hati atau sering disugesti untuk tidak percaya pada semua orang. Misalnya bisa terjadi seperti itu atau gimana? Yang mungkin ada kaitannya dengan kita nih. Iya, biasanya kalau pesan-pesan dari orang tua itu biasanya dari sejak kita kecil tuh, ditumpuk ya, rekaman jadi ditabung gitu ya. Dan kemudian ketika remaja mungkin dia jadi bertemu dengan orang-orang yang membuktikan teori orang tuanya. Kadang-kadang begitu. Nah, itu yang akhirnya membuat si remaja ini, kan remaja juga lagi bentuk identitas diri ya. Oh, berarti benar ya, ternyata sosial itu jahat misalnya. Sosial itu sedemikian buruknya. Sama seperti orang tua saya bilang. Terus ditambah misalnya orang tuanya sebagai role model juga nggak bergaul. Nah, itu kan juga tadi kan. Jadi orang tua perlu menjadi role model ya. Jadi perannya itu sangat menjadi contoh lah ya, bahwa dengan orang lain itu nggak apa-apa. Nah, maka ya Bapak Ibu sekalian Anda yang mungkin sebagai orang tua, Anda harus melihat bahwa tidak semua hal yang bersifat mengingatkan atau membuat anak-anak itu berhati-hati itu baik gitu. Kita lihat bahwa anak-anak harus berhadapan dengan dunia yang real. Yang real itu apa? Yang real di luar itu bisa aman, damai, dan bisa berbahaya atau menantang. Dan semuanya itu akan dialaminya sendiri. Jadi berilah kesempatan anak-anak untuk berhadapan dengan tantangan itu secara real. Juga berhadapan dengan bahaya-bahaya. Misalnya dia pergi untuk naik gunung atau pergi dengan teman-temannya misalnya ke tempat tertentu dengan backpacking misalnya, atau pakai ransel aja ya kalau mungkin Anda mengenal backpacking. Nah, di situ
hati-hati boleh, kamu harus hati-hati, nanti kalau kamu tidur harus begini, HP-nya dimasukin, mungkin itu. Tapi harus diizinkan supaya nanti mungkin dari peringatan-peringatan itu ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin bisa terjadi atau yang lain, peristiwa yang lain, dan itu membuat anak-anak berkembang sifat kehati-hatiannya sendiri tanpa harus merasa takut dengan orang lain begitu ya. Saya kira itu menarik juga. Nah, sekarang mengenai orang yang menarik diri atau hikikomori sebagai isolasi diri, apakah bisa disembuhkan atau bagaimana, ada terapi nggak untuk menyembuhkan ini? Apakah harus ke psikiater atau mungkin bisa diberi pelajaran atau edukasi yang mudah pada anak-anak? Iya, nah ini sebenarnya juga karena kalau di dunia psikologi juga Romo ya, sebenarnya yang namanya fenomena hikikomori ini kan belum masuk ke dalam primbonnya gangguan-gangguan psikologis dunia ya, yang internasional belum masuk. DSM tapi, itu ya? DSM betul Romo. Nah tapi yang pasti kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, yang pasti berarti si anak ini, si remaja ini perlu di-assess dulu, apakah jangan-jangan dia bukan pure benar-benar hanya hikikomori tadi, tapi memang dia ada gejala gangguan psikologis yang perlu diatasi terlebih dahulu, gitu. Supaya kalau kita bisa menghandle, kita bisa atasi gangguan psikologisnya, otomatis gejala hikikomorinya ini, kecenderungannya ini bisa juga menghilang jadinya, gitu. Jadi kita mesti mengenal betul ya, anak-anak itu punya. Jadi Anda jangan menganggap gini. Setiap anak itu punya ciri khas sendiri. Ada anak-anak yang sangat sosial atau sangat ekspresif, banyak temennya gitu ya. Sehingga Anda menganggap mungkin ini lebih normal dibandingkan dengan anak yang tidak mau berteman atau temannya sedikit. Teman sedikit beda dengan hikikomori ya. Jadi hikikomori ini benar-benar tidak mau ketemu orang. Bahkan Anda sendiri sebagai orang tua pun rasanya dia enggan gitu untuk ketemu. Nah itu Anda harus hati-hati. Jangan menganggap ini sebagai suatu masalah remaja biasa. Karena remaja itu justru saat orang mau ketemu orang. Tidak ketemu orang tuanya, mungkin malas ketemu orang tuanya, tetapi mau ketemu teman-temannya. Mau ketemu dan bergaul dan juga berinteraksi kan ya. Jadi Anda harus melihat gejala per gejala begitu ya. Betul. Setelah itu kalau misalnya memang mengalami, Anda harus mensupport dan juga memberi advice atau nasihat bahwa dunia luar itu tidak apa-apa dan kamu harus berani menghadapi orang lain begitu ya. Ada lagi yang misalnya bisa bisa dijadikan sebagai tips misalnya begitu. Kalau ada misalnya pemirsa di sini ada yang punya anggota keluarga yang mengalami hikikomori ini. Iya. Yang pasti istilah-istilah seperti ini tidak bisa serta-merta kita langsung jatuhkan ya, kita langsung berikan kepada anak-anak atau anggota keluarga kita yang memang terlihat seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya anaknya 3 gitu ya, yang tadi Romo bilang, ada yang anaknya bergaul sekali, ada yang temannya sedikit, ada yang tidak punya teman sama sekali gitu. Nah itu sebenarnya kan harus dicari tahu dulu. Ya jangan-jangan memang dari segi kepribadian, jangan-jangan memang dia juga sedang punya masalah sendiri gitu ya. Jadi bukan seasonal, tapi ini sebetulnya yang hikikomori ini menetap ya kayak. Ini sebenarnya menetap sekali Romo gitu. Bahkan bukan kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang tuh nggak hikikomori. Jadi ini juga mau saya tegaskan supaya paham nanti di rumah jangan-jangan wah kamu hikikomori. Ya hikikomori. Kalau sebentar aja mungkin dia ada masalah, dia perlu mundur sedikit. Iya betul, karena memang di Jepang sendiri Romo kalau saya baca-baca, kalau saya tanya dengan teman saya gitu ya, itu memang awalnya orang tuanya pun menyangka bahwa anaknya sedang memulihkan diri, tapi ada jangka waktunya gitu. Memang biasanya kalau jadi di sana terbiasa ya orang kayak semi retreat gitu ya. Iya. Jadi pasti akan ada rentang waktu di mana kita baru bisa bilang kalau anak saya jangan-jangan bermasalah. Jadi baru bermasalah dulu ya, belum jangan di-label langsung gitu. Karena misalnya kalau udah lebih dari 6 bulan, nah baru itu. Wah, jangan-jangan saya mesti coba nih dekati, saya harus coba mengkonsultasikan misalnya begitu ya. Karena kalau misalnya cuman hanya seminggu gitu ya, mungkin lagi patah hati gitu ya, atau mungkin dia lagi kesal, punya masalah sama temannya gitu. Jadi jangan langsung di-label. Kalau bahayanya sebetulnya apa sih dari hikikomori ini, menghasilkan apa kalau bahayanya? Ya. Karena dia kan tadi masih bisa makan, ngambil waktu sendiri, bahayanya apa? Sebenarnya kan lebih ke diri sendiri sih Romo, artinya kan dia nggak akan mengalami perkembangan, dia nggak akan belajar banyak lagi. Jadi usianya mungkin bertambah, tapi apa yang dia dapatkan dari dunia luar tuh ya lebih stagnan ya, lebih terhambat dibandingkan teman-teman seusianya gitu. Dan kemudian juga pasti semakin terbiasa dia tidak bertemu dengan manusia, otomatis dia juga jadi tidak
sangat tidak bisa. Bahkan ada satu kasus Romo saya pernah baca, itu bahkan sampai begitu dia bisa keluar kamar pun dipaksa dia nggak bisa berbicara. Karena dia sudah lama tidak menggunakan kemampuan komunikasi lisan ya. Gitu, bersuaranya udah sulit. Bersuaranya. Ya, karena pita suaranya juga ada pita suaranya lengket. Jadi sudah sangat benar-benar ngomong gitu ya. Iya benar-benar. Telepon juga enggak ya? Enggak. Oh, gitu. Telepon sama orang, Romo. Oh iya. Jadi mesti hati-hati benar nih kalau terputus hubungan tuh ternyata gangguan itu juga bukan hanya secara psikologis tetapi secara fisik juga bisa sangat mempengaruhi ya. Nah, maka Bapak Ibu semua, saudara-saudari dan juga teman-teman remaja nih yang juga menyaksikan, hikikomori itu jangan dianggap main-main, tetapi ini harus segera diatasi. Kalau kalian sekarang sedang menyaksikan hikikomori sebagai tema kami, maka cobalah dilihat dirinya sendiri dulu, ya kan? Apalagi kalau kalian yang tidak suka bertemu dengan orang, kalian yang suka menyendiri, main game lama banget sampai akhirnya. Bahayanya menurut saya satu lagi adalah inspirasi dari non manusia ini yang sebetulnya nanti bisa sangat terkena sama dia ya. Bisa. Entah mungkin keinginan atau dorongan untuk bunuh diri, dorongan untuk bunuh orang, gitu-gitu kan kadang-kadang kan bisa muncul dari game-game ini kan. Nah kalau dia nggak percaya sama orang, nggak ada yang kasih tahu, akibatnya juga jadi sangat berbahaya. Jadi mari kita tanggapi hikikomori ini sebagai suatu fenomena baru yang mungkin menjadi baru buat kita, meskipun dari negara tetangga, tetapi kita perlu mewaspadainya karena bisa terjadi pada semua orang. Terima kasih Ibu Denrich yang sudah hadir. Semoga nanti dalam konten-konten berikutnya bisa menginspirasi. Anda boleh menulis usulan-usulan tema-tema apa yang Anda ingin bahas bersama dengan Ibu Denrich, dan juga apa yang ingin Anda ketahui bisa tulis di komen atau tulis di DM, tapi lebih bagus tulis di komen supaya semua orang juga bisa menambahi di situ. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan berkati. Sampai jumpa.